mereka membalas dengan salama, kalimat keselamatan. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kalian. Semoga Allah melindungi kalian, membukakan rezeki buat kalian. Jadi dihina pun dia balas dengan doa yang baik. Jadi sudah ada dua hal ya, berjalan di muka bumi, merendah. Dalam hadis yang lain dikatakan, man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah. Siapa yang merendah karena Allah, Allah akan tinggikan derajatnya. Ya. Kemudian yang kedua, mereka kalau disapa oleh orang-orang jahil, maksudnya orang jahil ini orang yang bodoh agama dan mengolok-olok karena mereka patuh kepada agama. Mau ke masjid alim ya, apalah bahasa-bahasa syaitonia yang sering kita dengar gitu ya. Maka mereka mengatakan atau mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Artinya nggak usah dibalas dengan keburukan. Doakan mereka kebaikan. Makna yang lain ulama tafsir mengatakan yang dimaksud qalu salama, mereka tersenyum lalu meninggalkan. Itu makna lainnya. Artinya mereka nggak balas keburukan itu dengan keburukan. Ayat 64, ciri yang ketiga, tadi sudah dua ciri ya. Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Ini ciri yang ketiga. Dan orang-orang yang melalui malam hari mereka dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. Tidak pernah ketinggalan sholat malam. Syaitan itu semua yang menggoda kita meninggalkan sholat malam. Sampai kapan Bapak Ibu tidak mau sholat malam nih? Sampai kapan tidak mau sujud kepada Allah, di mana Allah mendatangi bumi kita dan bertanya, apakah ada yang minta tolong saya berikan, ada yang punya hajat saya penuhi, ada yang bertaubat saya maafkan. Sampai kapan kita nggak mau sholat malam? Jadikan program hidup sholat malam harus, dan ibadah harus dipaksa. Ibadah harus dipaksa. Kalau Bapak Ibu tidak paksa bangun, tidak paksa ngaji, tidak paksa diri sedekah, tidak paksa bakti dengan orang tua, tidak paksa diri haji dan umroh, tidak paksa diri meninggalkan kemaksiatan, maka dipastikan kita akan terjerumus dalam godaan syaitan. Karena syaitan hanya bisa menguasai orang yang lalai. Orang yang tidak lalai nggak bisa. Syaitan nggak punya pintu masuk. Tadi Bapak Ibu mau datang ke sini, Bapak Ibu paksain diri. Mungkin ada godaan syaitan, di rumah lebih enak, anak-anak A, B, C, segala macam opsi yang ditawarkan sama dia. Enggak, saya mau pergi ta'lim. Bisa buat apa dia? Nggak bisa buat apa. Ini termasuk bahasa sebenarnya Bapak Ibu sedang memaksa diri datang ke sini. Padahal bisa ke tempat lain, bisa berjanjian sama teman, bisa. Tapi kita paksain. Nah ini dimaksud kita memaksakan. Termasuk dalam masalah sholat malam teman-teman sekalian. Jangan selalu bilang, oh masih ada besok. Dan ingat, hati-hati dari kalimat yang zahirnya kelihatan baik, tapi hakikatnya dari syaitan. Itu kan hanya sunnah. Ini zahirnya kelihatannya seperti baik, padahal ini dari syaitan. Itu kan hanya sunnah, maksudnya apa? Tinggalin aja, gak usah dikerjain. Hah? Ini dari mana? Dari syaitan atau dari Allah? Dari syaitan. Emangnya sunnah disyariatkan bukan untuk diamalkan? Nah, mungkin lah. Jadi kalau ada bisikan syaitan seperti ini, ya was-wasin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baca surah An-Nas supaya dijauhkan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Harus. Dan Bapak Ibu sekalian, kita pribadi secara individu yang harus memaksakan diri. Ada komunitas, nggak ada komunitas, ada ustadz, nggak ada ustadz, tetap saya harus ibadah. Karena kalau saya meninggal itu yang akan menemani saya di akhirat. Harus. Dan bukan aib seseorang berubah menjadi baik. Bukan aib, malah prestasi. Aib kalau seseorang tetap pada pelanggaran-pelanggarannya. Apapun godaan syaitan, orang syaitan manusia dan jin. Dari manusia pun ada syaitan. Selalu ngolok-ngolok pakaian kita, ngolok-ngolok ibadah kita, ngolok-ngolok ini. Senyum aja. Doakan kebaikan. Semoga satu waktu kamu bisa rasakan kenikmatan iman ini ya. Doakan kebaikan. Jangan tinggalin sholat malam. Kata para ulama, ibadah yang paling jauh dari riya, sholat malam. Saya tak tahu, pernah saya sampaikan kisah Subaidah belum? Main belum aja. Galang-galang. Baiklah.
sudah langganan pasti lupa. Zubaidah adalah rahimahullah seorang ratu Islam. Suaminya bernama ini istri daripada Khalifah Abbas. Ya. Subhanallah, saya terlupa nama suaminya. Tapi yang jelas dia adalah seorang ratu. Zubaidah ini rahimahullah suka sekali gemar bersedekah, membiayai orang haji, orang umroh, bantu orang-orang miskin, dibantu banyak sekali. Dan tidak ada orang susah di wilayah Irak kecuali dibantu sama dia. Salah satu amal dia yang masih bisa kelihatan sekarang ini, masih bisa kelihatan tapi sudah tidak dipakai lagi. Kalau Bapak Ibu lagi haji dan umrah, itu antara Arafah dengan Muzdalifah ada bangunan tua di sebelah kanan seperti benteng, panjang sekian kilo. Itu dulu dibangun oleh Zubaidah dengan uangnya sendiri. Dia bangun bangunan itu, kemudian itu khusus untuk saluran air Zam-Zam. Di zaman itu belum ada pipa ledeng kayak kita sekarang. Jadi harus bawa pakai gentong-gentong besar, dipikul di unta dari Masjid Haram, sumur Zam-Zam sampai ke wilayah Arafah. Jauh sekali pada saat itu. Tapi dia lakukan sampai seluruh jemaah haji minum air Zam-Zam, dan tersebar berita orang-orang berkata Zubaidah akan masuk surga gara-gara perbuatannya ini. Subhanallah, ratu juga mati, ya. Meninggal satu waktu Zubaidah. Salah satu keponakan dia yang paling dekat dengan dia dan sering dibantu mimpi. Ini cerita dinukil oleh para ulama tentang masalah kisah-kisah nyata yang untuk menambah keimanan, karena juga dinukil dengan riwayat atau dengan orang-orang yang bisa dipercaya. Maka dia berkata kepada tantenya datang dalam mimpinya, si ponakan ini mimpi. Dia bilang, "Tante, bagaimana Allah membalas Anda sekarang? Semua orang membicarakan pada saat Anda mati." Spontan dia ngomong gitu pada saat dia mimpi. Maka tantenya mengucapkan kalimat yang membuat dia kaget, dan tersebar setelah itu ponakan ini menyebarkan di wilayah muslimin, dan muslimin hanya menukil kisah ini. Tantenya mengatakan, "Tidak ada nilainya wahai ponakanku." Kata ponakannya, "Kok bisa?" "Semua saya kerjakan karena riya. Bantu orang, berikan makanan, haji umrohkan orang, semuanya riya. Gak ada diterima sama Allah." Terus kata ponakannya, "Saluran air Zam-Zam di Arafah, antara Arafah dengan Muzdalifah." Kata dia juga sama, riya, pujian orang semua. "Lalu bagaimana keadaanmu sekarang tadi?" Kata dia, "Allah memaafkan saya karena amal-amal wajib yang saya kerjakan kayak sholat 5 waktu, karena sudah sering dikerjakan, jadi sedikit tidaknya jauh dari riya, sudah rutin dikerjakan. Orang dipuji nggak dipuji tetap aja dia sholat kalau orang sudah rutin, gitu kan? Dengan saya rutin sujud di malam hari tahajud yang tidak ada orang melihat saya, itu yang ikhlas tuh, maka Allah maafkan saya gara-gara itu." Sholat malam itu jauh sekali dari riya. Kecuali ada orang iseng, malam sudah sholat, datang ke taklim, tidak ada angin, tidak ada apa. "Kamu salam malam tadi sholat nggak?" "Saya sholat." "Untuk apa ini?" Ada orang begitu konyol ya, sampai semua orang tahu amalnya, tapi dari mulut dia. Kalau orang karena ikhlas kepada Allah, dipastikan kalau dia sudah meninggal atau bahkan kadang-kadang dia masih hidup, Allah yang Maha Pemurah dan Maha Tinggi akan menyebarkan perbuatannya, gitu kan, dinukil di tengah-tengah manusia untuk menjadi contoh bagi orang, terutama kalau sudah meninggal. Kisah-kisah orang soleh yang banyak sampai kepada telinga kita sekarang, ahli ibadah dari sahabat, dari tabi'in, semua dinukil satu sama yang lain. Kenapa? Allah yang kekalkan kisah mereka. Jadi nggak usah repot-repot kita yang ceritain ibadah kita. Makin ikhlas, maka makin tersebar nanti akan dan menjadi amal jariah buat kita. Salat malam. Ini yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat, ayat 65. Sifat hamba-hamba Allah yang nanti closingnya adalah masuk surga, mendapatkan istana-istana yang mewah. Walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam
inna 'adzabaha kana gharama. Saya lanjutkan dengan ayat 66-nya karena ini bersambung. Innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Dan orang-orang yang selalu berkata, lebih tepat terjemahannya selalu berkata, bukan hanya berkata, karena harus rutin mengucapkan ini. Ya Tuhan kami, jauhkanlah kami atau azab jahannam dari kami. Sesungguhnya azabnya itu adalah kebinasaan yang kekal. Sesungguhnya jahannam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Pernah kita jelaskan di pasal masalah neraka, ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, siapa yang memohon agar dimasukkan ke dalam surga satu hari 7 kali, dan minta dijauhkan dari api neraka 7 kali, maka surga akan memohon kepada Allah agar dimasukkan ke dalamnya, dan neraka akan memohon kepada Allah agar dijauhkan darinya. Maksudnya surga minta agar dimasukkan orang ini ke dalam saya, Allah. Neraka mengatakan jauhkan orang ini dari saya. Tiap hari kita disuruh ucapkan 7 kali. Riwayat lain mengatakan 3 kali. Kalau kita bisa ucapkan lebih dari itu, alhamdulillah. Sering kita mengatakan na'udzubillah minan nar. Karena baginda Nabi SAW merupakan tradisi beliau SAW, kalau terlintas tentang surga atau neraka, tidak pernah berhenti mengucapkan agar masuk ke dalam surga, minta masuk ke dalam surga, merengek sama Allah untuk itu, dan juga minta dijauhkan dari api neraka. Jadi ini posisi kita atau yang harus kita lakukan yang keempat. Selalu rutin minta dijauhkan dari azab neraka. Yang kelima, di ayat 67, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka, mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, dan pembelanjaan itu di tengah-tengah di antara dua hal tadi. Artinya kalau Bapak Ibu punya harta, beli makanan yang dibutuhkan, beli makanan yang boleh sedekahkan, jangan berlebihan. Ada orang makanan sampai numpuk-numpuk di kulkas, tidak dimakan, rusak, tinggal dibuang minggu depan, beli lagi dengan hal yang sama. Hanya karena dijadikan sebagai hobi. Ini nggak boleh. Makanan di atas meja makan 70 macam. Itu apa? Yang ketawa tahu diri ya. Nggak boleh. Beli makanan yang masuk akal, jangan israf namanya. Kita boleh nikmatin ya, karena Allah mengatakan dalam banyak ayat, kulu washrabu, makan dan minum, makan silakan. Tapi Allah sudah kasih kapasitas perut kita. Makan 2 piring nasi kenyang nggak? Kalau kita lapar, sinyal dari Allah untuk makan, tubuh butuh energi. Kalau kita lagi lihat makanan kepengen, sinyal dari Allah, silakan coba. Tapi ada batasnya kan? Mulut kita kalau kita masukin kue, 1 potong, 2 potong. Memang Allah buat ukurannya begini. Gak bisa langsung kue tar besar dimasukin semua. Ada kapasitasnya. Tenggorokan kita dibuat kecil, bisa masuk. Lebih sedikit, keselak. Gak bisa. Allah sudah atur porsinya. Jangan berlebihan. Masuk ke perut kita, makan setengah piring, 1 piring, sudah kenyang. Kenyang itu siang dari Allah untuk berhenti, jangan. Kalau mau paksain berbahaya, susah nafas, jadi malas, gak mau bergerak, jadi penyebab penyakit. Jangan lebih kapasitas. Badan kita bisa pakai berapa lembar baju? 1 atau 2. Kalau orang pakai 5 lembar baju, diketawain sama orang. Kecuali keadaan mungkin musim dingin atau apa lagi. Tapi kalau